Alkisah, jauh sebelum nama Jakarta terukir dalam sejarah, di pesisir utara Pulau Jawa terhampar sebuah wilayah subur yang dialiri oleh sungai besar bernama Ciliwung. Muara sungai ini menjadi titik pertemuan alami bagi para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Angin muson membawa kapal-kapal dari Tiongkok, India, dan Jazirah Arab, yang datang untuk mencari rempah-rempah, lada, dan hasil bumi lainnya yang melimpah di tanah Pasundan. Kehidupan di wilayah ini sudah ramai sejak abad ke-4 Masehi, di bawah naungan kerajaan besar bernama Tarumanegara yang meninggalkan jejaknya melalui prasasti-prasasti kuno. Seiring berjalannya waktu, pusat kekuasaan bergeser, namun denyut nadi kehidupan di pelabuhan ini tidak pernah berhenti. Ia tumbuh menjadi sebuah kota pelabuhan yang ramai dan penting. Para sejarawan dan pujangga mengenalnya dengan nama Sunda Kelapa. Nama ini sendiri memiliki makna yang dalam. Sunda merujuk pada kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran, sementara kelapa merujuk pada banyaknya pohon kelapa yang tumbuh subur di sepanjang pesisir, menjadi pemandangan khas yang menyambut setiap pendatang yang tiba dengan perahu. Sunda Kelapa bukanlah sekadar tempat berlabuh. Ia adalah gerbang ekonomi utama bagi kerajaan Sunda. Dari sinilah lada berkualitas tinggi, yang menjadi primadona di pasar dunia, dikapalkan menuju berbagai benua. Raja Sunda menempatkan para pejabatnya di sini untuk mengatur perdagangan, memungut cukai, dan memastikan keamanan. Suasana pelabuhan selalu riuh rendah dengan hiruk-pikuk para pedagang yang saling bertukar barang, para kuli angkut yang memikul karung-karung lada, serta suara dari berbagai bahasa yang saling bersahutan, menandakan kosmopolitanisme kota ini sejak zaman dahulu. Kehidupan masyarakatnya sangat bergantung pada laut dan perdagangan. Mereka adalah pelaut ulung, pedagang yang cerdik, dan petani yang menanam aneka hasil bumi di pedalaman yang subur. Sungai Ciliwung tidak hanya menjadi jalur transportasi utama yang menghubungkan pesisir dengan pedalaman, tetapi juga sumber kehidupan yang mengairi lahan-lahan pertanian. Di bawah naungan kerajaan Sunda, Sunda Kelapa berkembang menjadi sebuah permata di pesisir utara, sebuah kota yang makmur dan strategis. Kisah Sunda Kelapa adalah fondasi dari segala cerita yang akan datang. Ia adalah cikal bakal, titik awal dari sebuah perjalanan panjang sebuah kota yang akan berganti nama dan wajah berkali-kali. Kemakmurannya yang termasyhur inilah yang pada akhirnya mengundang perhatian bangsa-bangsa lain dari seberang lautan, yang datang dengan niat yang berbeda-beda. Ada yang untuk berdagang, namun ada pula yang datang dengan hasrat untuk menguasai. Syahdan, memasuki abad ke-16 Masehi, Sunda Kelapa mencapai puncak kejayaannya sebagai pelabuhan utama kerajaan Sunda yang beribu kota di Pakuan Pajajaran. Di bawah pemerintahan Sri Baduga Maharaja, atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi, dan dilanjutkan oleh putranya, Prabu Surawisesa, kerajaan ini mengalami masa keemasan. Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi begitu penting sehingga dijaga dengan ketat dan dikelola dengan sangat baik. Lada dari Tatar Pasundan menjadi komoditas yang paling dicari di pasar internasional, membuat pundi-pundi kerajaan selalu terisi. Namun, di tengah kemakmuran tersebut, awan kelabu mulai tampak di Cakrawala. Di sebelah timur, kesultanan-kesultanan Islam seperti Demak dan Cirebon mulai menunjukkan kekuatannya yang semakin besar. Ekspansi mereka menjadi sebuah ancaman yang dirasakan secara nyata oleh kerajaan Sunda yang masih memegang teguh ajaran leluhur. Kekhawatiran ini mendorong Prabu Surawisesa untuk mencari sekutu yang dianggap memiliki kekuatan sepadan untuk membendung pengaruh Demak dan Cirebon. Pada saat yang sama, bangsa kulit putih dari Eropa, yaitu Portugis, telah tiba di Malaka dan sedang giat mencari jalur perdagangan rempah-rempah langsung ke sumbernya. Kabar tentang kemakmuran pelabuhan lada di Sunda Kelapa sampai ke telinga mereka. Terjadilah pertemuan kepentingan. Kerajaan Sunda butuh sekutu militer, sementara Portugis butuh akses perdagangan dan pangkalan strategis. Maka, dimulailah babak baru dalam sejarah kota ini, yaitu hubungan diplomatik dengan bangsa Eropa. Pada tanggal 21 bulan Agustus tahun 1522, utusan Portugis yang dipimpin oleh Enrique Leme tiba di Sunda Kelapa. Mereka disambut dengan baik oleh utusan Prabu Surawisesa. Dari pertemuan itu,
lahirlah sebuah perjanjian bersejarah. Kerajaan Sunda mengizinkan Portugis untuk mendirikan sebuah benteng dan gudang di muara Sungai Ciliwung. Sebagai imbalannya, Portugis akan memberikan bantuan militer kepada Sunda jika diserang oleh musuh-musuhnya. Sebagai tanda dari perjanjian ini, didirikanlah sebuah tugu batu yang disebut Padrao di tepi Sungai Ciliwung. Tugu ini menjadi simbol dari aliansi antara dua kerajaan yang berbeda budaya dan keyakinan, yang disatukan oleh kepentingan politik dan ekonomi. Namun, perjanjian ini, yang diharapkan menjadi perisai pelindung bagi kerajaan Sunda, justru menjadi pemicu dari sebuah peristiwa besar yang akan mengubah nama dan takdir Sunda Kelapa untuk selamanya. Kabar tentang persekutuan antara kerajaan Sunda dengan bangsa Portugis menyebar dengan cepat dan sampai ke telinga Sultan Trenggono, penguasa Kesultanan Demak. Perjanjian tersebut dianggap sebagai sebuah ancaman besar. Keberadaan benteng Portugis di tanah Jawa tidak hanya mengancam jalur perdagangan kaum Muslim, tetapi juga dianggap sebagai langkah awal kolonisasi oleh kekuatan asing yang beragama Nasrani. Sultan Trenggono tidak bisa membiarkan hal ini terjadi di depan mata. Dengan restu para ulama dan dewan penasihat kerajaan, Sultan Trenggono pun mengambil keputusan tegas. Ia menugaskan seorang panglima perang yang gagah berani, seorang alim ulama yang juga ahli strategi militer. Namanya adalah Fatahillah, atau yang juga dikenal dengan nama Falatehan. Fatahillah adalah menantu dari Sultan Trenggono dan juga memiliki hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Cirebon. Ia dipercaya untuk memimpin pasukan gabungan dari Demak dan Cirebon dalam sebuah misi suci, merebut Sunda Kelapa sebelum benteng Portugis sempat dibangun. Fatahillah bukanlah panglima biasa. Ia adalah seorang visioner yang memahami betul arti strategis Sunda Kelapa. Dengan persiapan yang matang dan semangat jihad yang berkobar di dada para prajuritnya, Fatahillah membawa armadanya menyusuri pesisir utara Jawa. Pasukan besar itu bergerak dengan cepat dan terorganisir, siap untuk menjalankan tugas mulia yang diembankan di pundak mereka, yaitu membebaskan Sunda Kelapa dari cengkeraman Pajajaran dan ancaman Portugis. Pada tahun 1527, armada Fatahillah tiba di perairan Sunda Kelapa. Pertempuran pun tak terelakkan. Pasukan kerajaan Sunda yang berjaga di pelabuhan memberikan perlawanan yang sengit. Namun, kekuatan dan strategi pasukan gabungan Demak Cirebon di bawah komando Fatahillah terbukti lebih unggul. Satu persatu pertahanan Sunda Kelapa berhasil dilumpuhkan. Armada Portugis yang diharapkan datang membantu ternyata terlambat tiba, membuat pasukan Sunda berjuang sendirian. Akhirnya, setelah melalui pertempuran dahsyat, pada tanggal 22 bulan Juni tahun 1527, pasukan Fatahillah berhasil menaklukkan seluruh kota pelabuhan. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan ideologis. Sunda Kelapa, pelabuhan Hindu terakhir yang berjaya di tanah Jawa, kini berada di bawah panji-panji Islam. Peristiwa inilah yang menjadi titik balik paling krusial dalam riwayat kota ini. Setelah kemenangan besar berhasil diraih, Fatahillah memandang kota pelabuhan yang baru saja ditaklukkannya. Ia melihat sebuah awal yang baru, sebuah lembaran sejarah yang harus ditulis dengan tinta emas kemenangan. Sebagai seorang pemimpin yang visioner, ia merasa nama Sunda Kelapa yang lekat dengan era kerajaan Pajajaran tidak lagi sesuai dengan semangat baru yang ingin ia bangun. Kota ini harus memiliki nama baru yang mencerminkan perjuangan dan kemenangan yang telah dicapai atas izin Allah. Maka, dengan penuh rasa syukur atas kemenangan yang gemilang, Fatahillah mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Nama ini berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu Jaya yang berarti kemenangan atau kejayaan, dan Karta yang berarti makmur, sejahtera, atau perbuatan yang luhur. Jadi, Jayakarta dapat diartikan sebagai kota kemenangan yang gemilang atau perbuatan jaya yang luhur. Nama ini adalah sebuah doa dan harapan agar kota ini menjadi pusat peradaban Islam yang jaya dan makmur. Perubahan nama ini bukan sekadar simbol. Fatahillah segera memulai pembangunan ulang kota dengan corak yang baru. Ia mendirikan sebuah masjid agung sebagai pusat kegiatan spiritual dan sosial masyarakat. Tata letak kota diatur sedemikian rupa,
dengan alun-alun di pusatnya yang dikelilingi oleh masjid dan pusat pemerintahan. Ini adalah ciri khas kota-kota di Jawa yang berada di bawah naungan Kesultanan Islam. Jayakarta mulai bertransformasi dari pelabuhan Hindu Sunda menjadi sebuah kadipaten Islam yang berada di bawah pengaruh Kesultanan Banten, yang kemudian menjadi penerus kekuatan Demak di Jawa bagian barat. Pemerintahan di Jayakarta diserahkan kepada seorang adipati. Fathahillah sendiri kemudian lebih memfokuskan perannya di Cirebon dan Banten. Namun, namanya terukir abadi sebagai pendiri Jayakarta. Tanggal penaklukan Sunda Kelapa, yaitu 22 Juni tahun 1527, ditetapkan oleh para sejarawan di masa depan sebagai hari lahir resmi kota Jakarta, sebagai penghormatan atas peristiwa besar yang dipimpin olehnya. Jayakarta pun melanjutkan perannya sebagai pelabuhan dagang yang penting, namun kini dengan identitas yang baru. Para pedagang Muslim dari berbagai negeri merasa lebih aman dan nyaman berdagang di sini. Kota ini terus berkembang di bawah naungan Kesultanan Banten. Namun, takdir Jayakarta sebagai kota kemenangan akan kembali diuji dengan datangnya kekuatan baru dari Eropa, sebuah kongsi dagang yang jauh lebih besar dan lebih ambisius daripada Portugis. Memasuki penghujung abad ke-16, angin sejarah kembali membawa perubahan. Sebuah bangsa baru dari Eropa, yaitu Belanda, tiba di Kepulauan Nusantara. Mereka datang di bawah bendera sebuah kongsi dagang yang sangat kuat bernama Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Tujuan awal mereka adalah murni berdagang, membeli rempah-rempah langsung dari sumbernya untuk memotong monopoli Portugis dan Spanyol di Eropa. Pada awalnya, hubungan mereka dengan penguasa Jayakarta yang berada di bawah Kesultanan Banten berjalan cukup baik. VOC diizinkan untuk mendirikan sebuah pos dagang atau loji di sebelah timur muara Sungai Ciliwung. Dari loji inilah mereka menjalankan aktivitas perdagangannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ambisi VOC mulai tumbuh. Mereka tidak hanya ingin berdagang, tetapi juga ingin memonopoli dan mengendalikan sepenuhnya perdagangan rempah-rempah di wilayah ini. Sifat asli VOC yang agresif dan licik pun mulai terlihat, memicu ketegangan dengan penguasa Jayakarta. Di Jayakarta saat itu, berkuasa seorang adipati bernama Pangeran Wijayakrama. Ia adalah seorang penguasa yang mencoba bermain cerdik di antara kekuatan-kekuatan besar. Selain Belanda, ada pula Inggris yang juga mendirikan pos dagangnya di Jayakarta. Pangeran Wijayakrama mencoba mengadu domba antara Belanda dan Inggris untuk keuntungannya sendiri. Namun, permainan ini sangat berbahaya, ibarat menari di antara dua gajah yang sedang bertarung. Puncak ketegangan terjadi ketika VOC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang sangat ambisius, keras, dan kejam bernama Jan Pieterszoon Choon. Choon memiliki visi untuk menjadikan Jayakarta sebagai pusat administrasi dan perdagangan VOC di seluruh Asia. Ia tidak suka dengan sikap Pangeran Wijayakrama yang dianggapnya tidak loyal dan berpihak pada Inggris. Choon menginginkan kontrol penuh tanpa kompromi. Konflik pun pecah. Pada tahun 1619, armada VOC di bawah komando Jan Pieterszoon Choon menyerang Jayakarta. Pertempuran berlangsung sengit. Pasukan Pangeran Wijayakrama dibantu oleh tentara Inggris memberikan perlawanan. Namun, kekuatan militer VOC yang lebih modern dan terorganisir tidak dapat dibendung. Dalam kemarahannya, Choon memerintahkan agar kota Jayakarta dibumi hanguskan hingga rata dengan tanah. Istana, masjid, dan rumah-rumah penduduk dibakar habis, menghapus jejak kota kemenangan yang didirikan Fathahillah. Di atas puing-puing dan abu kota Jayakarta yang telah hancur lebur, Jan Pieterszoon Choon berdiri dengan angkuh. Ia telah berhasil melenyapkan pusat kekuatan lokal yang menghalangi ambisinya. Kini, ia memiliki kanvas kosong untuk mewujudkan mimpinya, membangun sebuah kota baru yang akan menjadi pusat kekuasaan VOC di Hindia Timur. Kota ini akan dibangun sepenuhnya menurut gaya arsitektur dan tata kota Belanda, sebuah miniatur Amsterdam di tanah tropis. Choon segera memulai proyek pembangunan besar-besaran. Ia merancang sebuah kota benteng yang dikelilingi oleh tembok tebal dan bastion-bastion pertahanan. Di dalamnya,
Ia membangun kanal-kanal atau terusan yang lurus dan saling bersilangan, meniru tata kota di negerinya. Gedung-gedung pemerintahan, gereja, gudang-gudang besar, dan rumah-rumah untuk para petinggi VOC dibangun dengan gaya arsitektur Eropa yang khas, dengan atap yang tinggi dan jendela-jendela besar. Kota ini dirancang untuk menjadi simbol supremasi dan kekuasaan Belanda. Setelah struktur dasar kota selesai dibangun, muncullah perdebatan mengenai nama yang akan diberikan untuk kota baru ini. Chun sendiri pada awalnya mengusulkan nama Nieuw-Hoorn, yang diambil dari nama kota kelahirannya di Belanda, yaitu Hoorn. Namun, Dewan Pimpinan VOC yang dikenal sebagai Heren 17 atau Tuan-Tuan 17 di Belanda memiliki gagasan lain. Mereka ingin sebuah nama yang lebih agung dan memiliki makna historis bagi bangsa Belanda. Akhirnya, disepakatilah sebuah nama yang merujuk pada nenek moyang bangsa Belanda, yaitu suku Batavi. Suku Batavi adalah sebuah suku Jermanik kuno yang pernah mendiami wilayah Belanda pada zaman Kekaisaran Romawi dan dikenal karena keberaniannya. Dengan menggunakan nama ini, VOC ingin membangkitkan semangat heroik dan kebesaran nenek moyang mereka. Maka, pada tanggal 4 bulan Maret tahun 1621, kota baru di atas reruntuhan Jayakarta itu secara resmi dinamai Batavia. Batavia pun tumbuh dengan cepat menjadi pusat administrasi, militer, dan perdagangan VOC yang paling penting. Ia dijuluki sebagai Ratu dari Timur atau Koningin van het Oosten. Dari kota inilah seluruh operasi VOC di Nusantara dan Asia dikendalikan. Namun, di balik kemegahannya, Batavia adalah simbol penindasan dan kolonialisme. Nama Jayakarta yang berarti kemenangan sengaja dilenyapkan, diganti dengan nama yang membanggakan penjajah, sebuah luka sejarah yang akan terus membekas di hati rakyat pribumi. Selama lebih dari 300 tahun, nama Batavia melekat erat pada kota ini. Ia menjadi jantung dari imperium kolonial Hindia Belanda yang menggantikan kekuasaan VOC. Batavia adalah panggung utama di mana segala kebijakan politik, ekonomi, dan sosial yang menentukan nasib jutaan rakyat di Nusantara dirumuskan dan dijalankan. Kota ini menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa, mulai dari kejayaan dagang, penindasan kejam, pemberontakan rakyat, hingga perubahan zaman yang perlahan-lahan datang. Pada abad ke-18, Batavia mengalami kemerosotan kesehatan. Kanal-kanal yang pada awalnya dibangun untuk keindahan dan transportasi justru menjadi sarang nyamuk malaria. Banyak orang Eropa yang meninggal karena wabah penyakit, sehingga Batavia sempat dijuluki sebagai kuburan orang Eropa. Hal ini mendorong pemerintah kolonial untuk memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah yang lebih tinggi dan sejuk di selatannya, yang kemudian dikenal sebagai Weltevreden, yang sekarang meliputi area sekitar Lapangan Banteng dan Monas. Memasuki abad ke-20, Batavia terus berkembang menjadi kota modern. Listrik, tram, telepon, dan berbagai fasilitas modern lainnya mulai diperkenalkan. Namun, modernisasi ini hanya dinikmati oleh segelintir kaum Eropa dan elit pribumi. Di sudut-sudut lain kota, di kampung-kampung yang padat, rakyat jelata hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Kesenjangan sosial yang tajam menjadi pemandangan sehari-hari di kota Batavia. Meskipun begitu, Batavia juga menjadi kuali tempat meleburnya berbagai gagasan baru. Di kota inilah benih-benih nasionalisme Indonesia mulai disemai. Para pemuda terpelajar dari berbagai daerah di Nusantara datang ke Batavia untuk menuntut ilmu. Mereka berkumpul, berdiskusi, dan mulai merumuskan cita-cita tentang sebuah bangsa yang merdeka. Peristiwa-peristiwa penting seperti berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 dan Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928, semuanya terjadi di kota ini. Ironisnya, kota yang menjadi simbol kekuasaan kolonial ini justru menjadi tempat lahirnya perlawanan terorganisir terhadap kolonialisme itu sendiri. Di bawah nama Batavia, semangat untuk mengembalikan kejayaan masa lalu, semangat Jayakarta, tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali, menyala lebih terang dari sebelumnya, dan merebut kembali identitasnya yang telah hilang selama berabad-abad.
Cahaya Batavia mulai meredup ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk. Pada tahun 1942, bala tentara Jepang datang dan berhasil mengusir Belanda dari Hindia Timur. Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia dalam perang mereka melawan sekutu, Jepang melakukan berbagai kebijakan debelandanisasi. Salah satu kebijakan yang paling simbolis adalah mengembalikan nama-nama tempat ke nama aslinya. Maka, pada tanggal 8 bulan Agustus tahun 1942, pemerintah pendudukan Jepang secara resmi mengubah nama Batavia kembali menjadi Jakarta. Nama ini merupakan kependekan dari Jayakarta, nama yang diberikan oleh Fatahillah berabad-abad sebelumnya. Kembalinya nama Jakarta disambut dengan sukacita oleh para pejuang kemerdekaan. Ini bukan sekadar pergantian nama, melainkan sebuah simbol perebutan kembali jati diri dan kehormatan bangsa. Setelah Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945, nama Jakarta ditetapkan secara permanen sebagai nama ibu kota negara Republik Indonesia yang baru lahir. Kota ini menjadi pusat dari revolusi fisik, tempat pertempuran-pertempuran heroik melawan tentara sekutu dan Belanda yang ingin kembali berkuasa. Jakarta menjadi saksi perjuangan berdarah demi mempertahankan kemerdekaan. Setelah kedaulatan penuh diakui, Jakarta mulai membangun dirinya sebagai ibu kota sebuah negara besar. Kota ini tumbuh dengan pesat, menjadi magnet bagi jutaan orang dari seluruh penjuru Indonesia yang datang untuk mengadu nasib. Gedung-gedung pencakar langit mulai menjulang, jalan-jalan layang dibangun, dan wajah Jakarta terus berubah menjadi sebuah kota metropolitan yang sibuk, dinamis, dan penuh tantangan. Dari sebuah pelabuhan kuno bernama Sunda Kelapa, menjadi kota kemenangan Jayakarta, lalu berubah menjadi pusat kolonial Batavia, dan akhirnya kembali menjadi Jakarta yang merdeka. Setiap nama membawa kisahnya sendiri, setiap zaman meninggalkan jejaknya. Perjalanan panjang ini membentuk karakter Jakarta sebagai kota yang tangguh, kota yang selalu mampu bangkit dari kehancuran, kota yang menjadi simbol perjuangan dan harapan bagi seluruh bangsa Indonesia. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.